Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu bab 25-26. Bab 25 Harga telah meningkat. Hari berikutnya, kantor urusan umum. Dong Suebing telah membaca di pasar saham di pagi hari dan meninggalkan rumah sedikit kemudian. Dia sampai di kantor tepat waktu. Tan Limei bercanda, Bingzi, mengapa kamu sangat terlambat hari ini? Katakan padaku, apakah kamu pergi berkencan dengan pacarmu tadi malam? Dong Suebing tersenyum dan meletakkan tasnya di meja kaca. Berhentilah mengolok-olokku. Aku tidak punya pacar. Dong Suebing belum pernah berkencan dengan gadis manapun sebelumnya saat dia masih di sekolah. Dia memiliki penampilan rata-rata dan berasal dari keluarga miskin. Tanpa mobil dan rumah, tidak ada gadis yang tertarik padanya. Oh, Chang Juan tertawa. Apakah kamu ingin kakak perempuan di sini memperkenalkan beberapa gadis? Dong Suebing tersenyum, terima kasih, Sister Chang. Saya sendiri saat ini baik-baik saja. Jika Anda tertarik untuk mengenal gadis-gadis, beritahu saya. Aku akan terus mencari gadis-gadis baik untukmu. Dong Suebing sebenarnya tidak ingin melajang. Dia iri pada mereka yang punya pacar. Tetapi dengan penampilan dan latar belakang keluarganya, sulit untuk mendapatkan pacar. Dia lebih memfokuskan energinya pada karirnya. Begitu dia dipromosikan menjadi pemimpin, dia akan punya uang, dan akan lebih mudah untuk mendapatkan pacar. 10 menit kemudian, Zhou Changchun memasuki kantor. Adalah hak istimewa pemimpin untuk terlambat. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Guo Panwei telah menunggu. Begitu dia mendengar langkah kaki, dia segera pergi untuk menyeduh secangkir teh. Guo Sunji berpura-pura bekerja keras. Setelah kepala Zhou memasuki kantornya, dia terus bermalas-malasan. Dia menoleh ke Dong Suebing, Xiao Dong, kamu harus membersihkan kantor kami. Jangan menunggu sampai chief masuk dan memarahi kita. Nanti kalau kamu senggang, pel lantainya. Pembersih Wang Tua hanya akan membersihkan koridor di luar dan mengirim botol air ke kantor. Kebersihan kantor biasanya dilakukan oleh para staf pekerja. Dong Suebing marah ketika dia mendengar ini. Dia adalah orang yang membersihkan kantor terakhir kali. Dia juga yang sebelum waktu sebelumnya. Kenapa giliran dia lagi? Apakah Anda mencoba untuk menantang saya? Jika itu adalah instruksi kepala Zhou, saya tidak keberatan. Tapi siapa kamu untuk menyuruhku berkeliling? Anda meminta saya untuk melakukan semua tugas Anda di tempat kerja, dan Anda masih ingin memerintah saya tentang hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Dong Suebing telah menoleransi dia terlalu lama dan akan meledakkannya. Zhuangzi benar-benar seseorang yang layak untuk dijadikan teman. Dia merasakan ketegangan di kantor dan segera berkata, saya akan membersihkan kantor. Dong Suebing tidak mengatakan apa-apa dan mengambil lap dan membersihkan kantor dengan Zhuangzi. Guo Sunji melirik Dong Suebing dan mendengus. Semua orang di kantor sibuk melakukan hal-hal mereka di pagi hari. Kepala Zhou pergi untuk rapat di level 3 dan kembali pada siang hari. Sekitar pukul 14:05. Cincin, cincin, cincin. Telepon kantor urusan umum berdering. Dong Suebing kebetulan berada di mesin fotokopi dan paling dekat dengan telepon. Dia mengulurkan tangan dan menjawab, halo. Kantor urusan umum. Itu adalah kepala Zhou. Xiao Dong. Datanglah ke kantorku sekarang. Ya. Saya akan segera ke sana. Hah. Kesempatan saya akhirnya datang. Kantor Zhou Changchun. Zhou Changchun tertawa gembira dan menunjuk ke grafik saham di monitornya.
Saya baru saja menjual semua saham saya, dan saya akan membeli satu atau dua blue chips. Tapi saya tidak yakin harus memilih yang mana. Beri saya beberapa pendapat Anda. Zhou Changchun tidak menyebutkan tentang saham Dakin Railways, dan Dong Suebing tidak bodoh untuk membicarakannya. Tentu. Tapi aku harus melihat dulu. Ayo, bawa kursi itu. Tidak dibutuhkan. Saya akan berdiri. Pasar saham baik-baik saja di pagi hari. Saham dengan kinerja terbaik adalah saham baru. Itu telah meningkat sekitar 98,03%. Bagian kedua hingga ke-8 telah meningkat sekitar 10%. Sisa saham seperti saham farmasi, saham teknologi, telah meningkat setidaknya 7%. Bagaimana itu? Zhou Changchun bertanya. Saham mana yang harus saya pilih? Dong Suebing menggunakan mouse dan mengklik grafik beberapa saham. Tolong tunggu sebentar. Biarkan saya menganalisis grafik ini. Zhou Changchun perlahan menyesap tehnya. Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktu Anda untuk menganalisis saham. Yang terpenting, sahamnya harus baik dan stabil. Saham berkinerja hampir mencapai puncaknya, dan Dong Suebing melihat daftar pecundang teratas. Pecundang utama adalah perusahaan bernama Hainan Rubber. Itu telah turun 10,03% dan hampir mencapai batas harian. Dong Suebing melihat grafik dan memindai berita terbaru perusahaan. Perusahaan ini terdaftar belum lama ini, dan dianggap sebagai bagian pertanian. Keuntungannya rata-rata meskipun memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Pada dasarnya, perusahaan ini belum memenuhi harapan investor, dan harga saham telah turun sejak perdagangan dimulai. Zhou Changchun mengerutkan kening saat dia melihat ke monitor. Dia melambaikan tangannya, lihatlah perusahaan berikutnya. Tidak disarankan untuk menyentuh saham yang telah mencapai batas harian. Ada begitu banyak pesanan yang antri untuk dijual. Besok, saham ini pasti akan terus turun. Perusahaan ini juga tidak berjalan dengan baik. Lihat saham lainnya. Oke. Ketika Dong Suebing hendak menutup jendela, harga saham Hainan Rubber mulai melonjak. Ada pesanan untuk membeli 80.000 saham perusahaan ini. Segera, pesanan lain untuk membeli 20.000 saham masuk dan membatalkan semua pesanan untuk menjual. Persentase jatuhnya harga saham diturunkan menjadi 7,26%, 6,17%, 5,32%, 3,78%, 2,02%. Dalam sekejap mata, harga saham hampir mencapai titik impas. Itu sangat cepat. Dong Suebing tidak ragu-ragu dan berkata, kembali, di dalam hatinya. Waktu kembali ke 1 menit yang lalu. Mata Dong Suebing kabur dan di depannya ada grafik harga saham Hainan Rubbers. Pangsa ini masih berada di bawah batas harian. Masih belum ada tanda-tanda saham ini bergerak. Zhou Changchun melihat ke monitor dan berkata, lihatlah perusahaan berikutnya. Tidak disarankan untuk menyentuh saham yang telah mencapai batas harian. Ada begitu banyak pesanan yang antri untuk dijual. Besok, saham ini pasti akan terus turun. Perusahaan ini juga tidak berjalan dengan baik. Lihat saham lainnya. Setelah berhari-hari berlatih dengan kekuatannya yang luar biasa, Dong Suebing sudah terbiasa dengan ini. Dia segera menunjuk ke monitor, Chief Zhou, cepat dan beli saham Hainan Rubber ini. Ini akan segera naik. Zhou Changchun terkejut. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa tidak disarankan untuk menyentuh saham yang telah mencapai batas harian? Dong Suebing segera menjawab, jangan khawatir. Pasti akan naik. Aku tidak berani menipumu. Zhou Changchun masih ragu-ragu. Bagaimana kamu bisa tahu? Percaya saja padaku kali ini. Tidak banyak waktu yang tersisa. Dong Suebing berkata dengan cemas.
Karena Zhou Changchun tidak mendengarkan Dong Suebing kemarin, dia mendapat untung lebih sedikit. Sekarang, Dong Suebing tampaknya sangat yakin bahwa bagian ini akan meningkat. Dia mengerutkan kening dan berpikir selama sekitar 1 detik dan berkata, "Baik. Saya akan membeli saham perusahaan ini." Zhou Changchun menggunakan perangkat lunak perdagangan untuk berdagang online. Kata sandinya disimpan di komputernya, dan dia bisa masuk dan melakukan perdagangan dengan sangat cepat. Setelah membeli saham, keduanya menatap monitor dalam diam. Harga saham karet Hainan tetap tidak berubah. Ada pesanan penjualan hampir 100.000 saham dalam antrian. Zhou Changchun melihat ke monitor dan mengetuk cangkir tehnya. Dia mengetuk lebih cepat dan lebih cepat. Bangkit, cepat dan bangkit. Dong Suebing juga mengepalkan tangannya dengan gugup. 1 detik, 2 detik, tiba-tiba, pesanan besar untuk membeli saham muncul di monitor. Diikuti oleh 20.000 saham yang diperdagangkan. 7.000 saham lainnya diperdagangkan. Kepala Zhou dapat melihat harga saham karet Hainan melonjak seperti roket. Kepala Zhou menggebrak meja dengan penuh semangat. Itu sudah naik. Harga saham telah naik. Dong Suebing melompat kegirangan di dalam hatinya. Itu masih akan naik lebih jauh. 7,26%, 6,17%, 5,32%. Zhou Changchun menunjuk ke monitor, ini bagian yang bagus. 3,78%, 2,02%. Harga saham terus naik. Zhou Changchun tertawa dan menamparkan punggung Dong Suebing. Bagaimana kamu tahu itu akan naik? Dong Suebing membuat alasan, dari analisis saya tentang grafik. Zhou Changchun tertawa terbahak-bahak. Bagus. Kamu benar-benar mampu. Bab 26 diganggu. Pagi. Dong Suebing diam-diam mengunduh perangkat lunak pasar saham di komputer kantornya untuk menganalisis pasar saham. Dong Suebing juga ingin menghasilkan uang. Tapi dia memikirkannya matang-matang. Dia tidak berpikir itu ide yang baik untuk memperdagangkan saham. Dia tidak memiliki modal, dan peraturan saat ini membatasi penjualan saham pada hari yang sama. Dia harus menunggu hari berikutnya, yang juga dikenal sebagai T+1. Kembali Dong Suebing hanya bisa kembali ke 1 menit sebelumnya. Dia mungkin bisa mengetahui saham akan naik di menit berikutnya, tapi dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi saat pasar tutup. Risikonya terlalu tinggi. Sama seperti saham Hainan Rubber. Ya, dalam 1 menit, harga saham telah naik dari titik terendah dan telah membuat kepala Zhou senang. Namun saat pasar tutup, harga saham kembali turun. Keesokan harinya, harga terus menurun. Tidak banyak keuntungan, dan kepala Zhou hampir merugi. Satu-satunya sekuritas yang dapat diperdagangkan pada hari pembelian yang sama pada T+0 adalah waran. Tapi hanya ada 1 surat perintah yang tersisa Chang Hong CWB1. Surat perintah ini seperti ikan mati. Harga turun beberapa sen setiap hari. Hampir tidak ada fluktuasi. Inilah mengapa Dong Suebing melepaskan ide menghasilkan uang melalui perdagangan. Dia hanya ingin menganalisis pasar saham untuk Zhou Changchun. Meskipun dia mungkin tidak bisa menjamin untuk menghasilkan uang untuknya, setidaknya dia bisa membuatnya bahagia. Dengan cara ini, dia akan lebih dekat dengan atasan langsungnya. Dong Suebing, kamu harus bekerja keras. Semua ini untuk promosi Anda. Hehe, Bingsi sangat pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semua orang perlahan-lahan tiba di tempat kerja. Dong Suebing menyapa rekan-rekannya dan segera menutup program pasar saham. Guo Sunji adalah orang terakhir yang tiba di kantor. Dia melihat ada debu di lantai dan berkata, mengapa lantainya kotor lagi? Ada pemeriksaan hari ini. Karena Zhou Changchun datang terlambat beberapa hari ini karena kesehatannya,
Guo Panwei tidak dapat diganggu untuk membersihkan kantor. Dong Suebing lah yang sedang membersihkan. Guo Sunji berjalan ke mejanya dan menoleh ke Dong Suebing. Xiao Dong, pergi dan sapu lantai. Kenapa aku lagi? Dong Suebing tidak takut melakukan pekerjaan. Dibandingkan dengan gaya hidup miskin yang dia alami selama bertahun-tahun dengan ibunya, ini bukan apa-apa. Dong Suebing tidak tahan melihat ekspresi arogan di wajah Guo Sunji. Dong Suebing telah diganggu oleh Guo Sunji lagi dan lagi. Dia hampir di titik kehancuran. Tetapi ketika Dong Suebing ingat bahwa dia baru saja bergabung dengan agensi dan Guo Sunji memiliki seseorang di antara para petinggi yang mendukungnya, dia mengertakkan gigi dan menyingsingkan lengan bajunya. Dia mengambil sapu dan pengki dari balik pintu dan mulai menyapu. Dong Suebing bisa merasakan permusuhan Guo Sunji terhadapnya semakin kuat 2 hari ini. Dia juga bisa menebak alasannya. Seorang pendatang baru telah mempermalukannya dengan menyelesaikan tugas yang tidak bisa dia selesaikan. Guo Sunji cemburu. Chang Juan dan Guo Panwei pura-pura tidak melihat apa-apa. Mereka berdiri dan mulai membantu Dong Suebing menyapu kantor. Guo Sunji melirik mereka bertiga dan terus menjelajahi beberapa forum online. Dong Suebing sangat lelah hari ini. Dia bisa merasakan punggungnya sakit saat dia membungkuk untuk menyapu sudut. Beberapa hari ini, dia harus membersihkan seluruh kantor dan masih harus menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya. Selain itu, Guo Sunji juga memerintahkan Dong Suebing untuk melakukan tugasnya untuknya. Dia tidak punya waktu untuk istirahat. Bingzi, pergi dan istirahatlah. Aku bisa melakukan itu, kata Zhuangzi. Dong Suebing berhenti memijat punggungnya dan memaksakan sebuah senyuman, tidak apa-apa. Terima kasih. Tan Limei menunjuk ke arah Guo Sunji dengan dagunya dan berbisik, orang itu tidak bisa mentolerir siapapun yang lebih baik darinya. Meskipun Tan Limei memiliki mulut besar dan suka bergosip, dia tahu tempatnya dengan baik. Baru saja, ketika Guo Sunji memilih Dong Suebing, dia marah, tetapi dia tidak menyuarakan penolakan terhadap Guo Sunji secara terbuka. Guo Sunji adalah senior di kantor dan masih memiliki dukungan di agensi. Tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya. 10 menit kemudian, Dong Suebing selesai menyapu kantor dan kembali ke tempat duduknya. Dia masih terengah-engah dan akan melanjutkan mengerjakan tugas yang tidak bisa dia selesaikan kemarin. Tetapi sebelum Dong Suebing bahkan bisa berhenti terengah-engah, Guo Sunji, yang berada di dispenser air menunjuk ke wadah kosong, tidak ada lagi air. Xiao Dong, pergi dan bawa sebotol. Guo Sunji tidak senang dengan Dong Suebing karena menatapnya lebih awal. Ayahnya dekat dengan komisaris politik distrik, dan bahkan kepala Li Qing dan Zhou Changchun harus berbicara dengannya dengan sopan. Siapa Dong Suebing yang menatapnya? Dong Suebing sangat marah. Membawa air. Saya mengabaikan Anda, namun Anda masih mencoba mencari masalah dengan saya. Guo Sunji menatapnya dengan dingin, iya. Bawakan sebotol air untuk dispenser. Yang tua juga merasa Guo Sunji terlalu berlebihan. Dia mendongak dari korannya, Xiao Dong juga lelah. Anda bisa menelepon Wang tua yang lebih bersih. Dia yang mengisi air untuk dispenser. Yang tua tidak takut menyinggung komisaris politik distrik. Dia telah menyinggung seorang pemimpin yang 2 pangkat tentang komisaris politik distrik sebelumnya, dan dia tidak takut menyinggung 1 orang lagi. Guo Sunji menjawab tanpa menghadap Yang tua, Wang tua sedang membersihkan koridor sekarang. Dia tidak bebas mengisi air. Dong Suebing bertanya, kamu bahkan tidak memanggilnya. Bagaimana kamu tahu dia sedang sibuk? Mengapa? Saya tidak bisa meminta Anda untuk membawa sebotol air.
Apakah Anda tahu aturan di sini? Pekerjaan ini dilakukan oleh pendatang baru. Apakah Anda mengharapkan saya dan Pan Wei untuk pergi dan membawa air? Chang Juan mencoba menenangkan situasi, saya pikir kepala Zhou akan segera datang. Berhenti berdebat, Tan Limei memandang Guo Sunji dengan jijik, benar. Apakah dokumen yang diinginkan Direktur Li bersamamu? Saya bertemu dengannya lebih awal ketika saya masuk. Dia mengatakan untuk membawa dokumen kepadanya sesegera mungkin. Guo Sunji menjawab dan mengambil sebuah amplop coklat dari mejanya sebelum berbalik ke Dong Suebing lagi. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memerintah Anda. Tidak ada yang diizinkan untuk membantunya. Biarkan dia membawa air dalam dirinya sendiri. Dia berjalan keluar, dan ketika dia melewati Dong Suebing, dia berkata, jika botol air untuk dispenser tidak diganti ketika saya kembali, Anda sudah mati. Oke, aku akan menunggumu. Dong Suebing tidak bisa lagi menoleransi dia. Dia mencibir, saya tidak akan mengganti air. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Guo Sunji menjawab dengan seringai, baik. Silakan dan coba. Bang. Guo Sunji berjalan keluar dari kantor dan membanting pintu hingga tertutup. Suasana di kantor masih tegang dan sebelum Tan Limei dan yang lainnya bisa mengatakan apa-apa, pintu terbuka lagi. Hah? Ada apa dengan semua orang? Zhou Changchun masuk dengan tas kerjanya. Chang Juan segera menjawab, tidak ada. Selamat pagi, Kepala Zhou. Zhou Changchun mengangguk dan hendak memasuki kamarnya ketika dia mengingat sesuatu. Oh, Xiao Dong. Datanglah ke kamarku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.